Bab 98. Cinta perjodohan suamiku. Apakah mobilnya tidak bisa lebih cepat lagi? Ryan membentak pengawal yang membawa mobil. Karena sang sopir itu, bukannya semakin cepat, tapi malah memberhentikan mobilnya. Sekarang, mobil mereka memang baru saja meninggalkan bandara kota B. Sedangkan jam sudah menunjukkan pukul 8:30 malam. Maaf Tuan Muda, kita tidak bisa memilih jalan lain. Karena di depan terjadi kecelakaan. Jawab pengawal itu, tak kalah gusarnya. Sial. Kenapa saat kita mau buru-buru, malah terjadi kemacetan? Umpat Ryan kasar. Tuan Besar dan Tuan Aldi sudah berada di lokasi. Dan mereka bersama Tuan Nando juga. Tapi penjagaan di sekitar rumah itu sangat banyak ketat katanya. Pengawal itu memberi informasi, agar tuan mudanya bisa tenang. Apa? Ya Tuhan, aku tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada anak dan istriku. Ryan langsung keluar dari mobil, dan memanggil salah satu tukang ojek yang kebetulan lewat di samping mobil mereka. Tuan muda mau kemana? Tanya pengawal itu panik, melihat Ryan keluar dari mobil. Aku akan duluan menggunakan motor ini. Kalian urus sisanya. Tidak menunggu jawaban mereka, Ryan sudah pergi membawa motor si tukang ojek. Karena yang bisa lewat, hanya pengendara motor. Sedangkan kendaraan roda 4, mereka harus sabar menunggu mobil lainnya bergerak maju. Dalam perjalanan menuju ke lokasi tempat istrinya disandra, Ryan tidak henti-hentinya berdoa. Agar Allah melindungi anak dan istrinya. Ayla. Aku mohon, bertahanlah. Aku akan segera datang. Tidak akan aku biarkan terjadi sesuatu pada kalian. Ucapnya di dalam hati. Sedangkan para pengawal yang bersamanya tadi membagi tugas masing-masing. Ada yang tetap di mobil, karena akan menyusul tuan mudanya. Dan ada juga yang mengurus tukang ojek tadi. Karena tanpa diperjelas pun, mereka tahu apa yang harus dilakukan. Mereka akan menggantikan motor tukang ojek itu, dengan yang jauh lebih mahal lagi. Setelah menempuh perjalanan hampir setengah jam, motor yang dikendarai oleh Ryan, tiba di lokasi penyekapan. Karena dia membawa motornya dengan sangat kencang. Ryan tidak peduli dengan nyawanya. Yang dia pikirkan adalah, nyawa istri dan kedua anaknya. Setelah memberhentikan motor itu dengan asal, Ryan langsung saja berlari masuk. Setiap jalan yang dia lewati, begitu banyak orang-orang yang bergelimpangan dan dalam terluka parah. Namun tujuannya bukan menolong mereka, melainkan menyelamatkan istrinya. Begitu dia masuk, Ryan melihat di dalam ruangan yang luas itu, anak buah Papa Harry dan Sanjaya sedang saling serang. Tapi Ryan semakin tidak peduli akan hal lainnya, namun begitu dia melihat Nando sedang bersama Ayla, barulah Ryan sedikit lega. Ternyata istrinya masih baik-baik saja. Lalu ketika Ryan ingin mendekat ke arah Ayla, dia melihat Bella mengarahkan senjata api ke arah istrinya itu. Dan tanpa berpikir lagi, Ryan langsung saja berlari, lalu mendorong Nando cukup keras, sampai Nando terjatuh ke lantai. Karena Ryan ingin melindungi nyawa mantan sahabat dan juga istrinya. Dan dia sendiri langsung memeluk tubuh Ayla dari depan. Dur, sayang. Meskipun aku mati, aku percayakan kalian, kepada Nando. Dia pasti bisa menjagamu dan anak kita. Sambil menahan sakit pada dadanya, Ryan masih sempat berucap di dalam hatinya. Sebelum dia luruh ke lantai meskipun tubuhnya ditahan oleh Ayla. 2 tembakan langsung menembus tubuh Ryan di bagian dadanya. Sedangkan yang satunya lagi, mengenai tangan Bella. Ak, Kak Nando. Lirih Ayla dengan air mata yang mengalir dari pipinya, yang terlihat memerah bekas tamparan dari Bella tadi.
Sedangkan Nando sendiri, juga menyebutkan nama Ayla. Ayla. Nando bangkit dari tempat dia terjatuh. Kak Nando, tuh. Tolong Rian kak. Ayla semakin menangis melihat bajunya dan Rian sudah dipenuhi darah segar. Rian. Kenapa kamu melakukannya? Kenapa kamu menghadang peluru itu? Ucap Ayla yang sekarang sudah dengan posisi duduk di lantai. Karena Rian sudah tidak mampu lagi untuk berdiri. Tubuhnya yang sudah bersimbah D4 rah, merosot dengan sendirinya. Karena tidak mampu menahan sakit bekas timah panas yang Bella tembakan tadi. Jangan menangis, aku baik-baik saja. Rian tersenyum sambil tangannya berusaha untuk menghapus air mata Ayla. Tidak, kamu tidak baik-baik saja Ri. Aku mohon, bertahanlah demi kami. Demi anak kita, aku mohon. Ayla yang semakin menangis, melihat keadaan Rian semakin lemah, dengan wajah pucatnya. Kita harus cepat membawa Rian ke rumah sakit. Nando ikut duduk dan memangku tubuh Rian. Rian, lo denger gue kan? Bertahanlah, kita akan segera bawa lo ke rumah sakit. Nando ikut mengajak Rian berbicara. Agar Rian tidak kehilangan kesadarannya. Suruh mereka cepat masuk. Perintah Aldi, pada pengawal yang masih bisa bertahan. 3 menit setelah itu, para tim medis, yang sudah ditelepon oleh Aldi sebelum mereka menyerang tadi sudah datang. Karena Aldi memang sudah antisipasi kejadian yang tidak mereka inginkan. Dan ternyata itu benar terjadi. Ayo Tuan, kita harus cepat membawanya. Ucap tim medis itu membantu Nando mengangkat Rian ke atas tandu yang mereka bawa. Nando tolong antar anak, Om ke rumah sakit. Om masih membereskan mereka dulu. Ucap Tuan Harry, menunjuk ke arah Sanjaya, Anton dan Bella. Karena mereka bertiga memang sudah berhasil dilumpuhkan. Iya Om, tanpa Om minta. Tentu Nando akan mengantar mereka. Lalu, Tuan Harry berjalan mendekati Rian. Yang sudah diangkat menggunakan tandu. Nak bertahanlah. Papa percaya, kamu kuat. Ingat, kamu harus bertahan demi keluarga kecil kalian. Tuan Harry memberikan ciuman di kening putranya, sebelum memerintahkan para tim medis untuk segera membawa Rian ke rumah sakit. Meskipun dia sangat mengkhawatirkan keadaan putranya. Tapi dia harus membalas musuhnya lebih dulu. Di dalam mobil ambulans, Ayla terus mengajak Rian berbicara. Meskipun Rian sudah setengah sadar. Karena Ayla tadi, memang memaksa ingin ikut bersama Nando mendampingi Rian. Sebab dia tidak mau meninggalkan Rian dalam keadaan seperti sekarang. Ri. Kamu bisa mendengar, aku kan? Rian, aku mohon, bukalah matamu. Jangan membuatku takut. Aku mohon, buka matamu. Ayla menangis sambil menggoyang-goyang tubuh Rian. Ayla, jangan seperti ini, pikirkan si kembar. Jika kamu terus seperti ini, tidak baik untuk mereka. Rian pasti bisa bertahan. Lebih baik kita berdoa, agar dia baik-baik saja. Nando merangkul Ayla, untuk memberikan ketenangan padanya. Tuan Rian. Tuan, tolong bertahanlah. Tuan harus bertahan, apa Anda tidak kasihan melihat istri dan anak Anda? Jika bukan Tuan, siapa yang akan menjaga mereka nanti? Dokter yang ada di sana berusaha terus memanggil Rian. Sambil memberikan pertolongan darurat. Menyaksikan jika suaminya sudah tidak sadarkan diri. Ayla pun pingsan dalam rangkulan Nando. Untungnya, ambulans pun sudah tiba di rumah sakit Sentral Medika milik keluarga Anita. Lalu mereka langsung membawa Rian lebih dulu. Dan meletakkan di atas berangkar. Karena keadaan Rian benar-benar sudah parah. Sedangkan Nando, mengendong Ayla keluar dari mobil itu, dibantu oleh beberapa orang perawat yang sudah menunggu mereka dari tadi. Lalu Ayla pun langsung dibawa ke ruangan UGD.
Berbeda dengan istrinya, Rian malah langsung masuk ke ruangan operasi untuk mengeluarkan peluru yang tepat mengenai dadanya. Dalam ruangan operasi, Rian bermimpi melihat Ayla bersama dua orang anak kecil dan keluarganya. Mereka sedang berkumpul bersama. Lalu Rian berjalan ingin mendekat, namun dia dihalangi oleh orang yang tidak dikenalnya. "Aku ingin melihat istri dan keluargaku. Siapa kalian? Tolong lepaskan aku," pintanya memohon. Namun kedua orang itu bukannya menjawab, tapi malah menyeretnya menjauh dari sana. Bab 99. Bagaimana keadaan Rian, nak? Tanya Mama Sonya yang baru datang. Karena dia memang baru diberitahu, ketika beberapa orang pengawal menjemput dia rumahnya tadi. "Rian masih di ruang operasi, Tante," jawab Nando yang langsung memeluk Mama Sonya. "Lalu kemana Ommu? Bukankah kalian tadi pergi bersama? Kenapa putra Tante bisa tertembak?" Mama Sonya tak kuasa menahan tangisnya. Mendengar pertanyaan Mama Sonya, Nando melepaskan pelukannya. Dan dia pun mengajak Mama Sonya duduk di bangku yang ada di depan ruang operasi. Karena dia baru sadar, jika Mama Sonya pasti belum mengetahui apa yang terjadi. "Tante, dengarkan Nando. Sebetulnya, tadi ketika Nando masih bersama Om Heri, Om mendapat telepon dari Aldi. Dan Aldi menyampaikan, jika Ayla diculik oleh anak buah Tuan Sanjaya." Ucap Nando menggenggam tangan wanita yang sudah dianggapnya seperti mamanya sendiri. "Apa? Lalu bagaimana dengan putri dan kedua calon cucu Tante, nak? Apakah dia sudah dibebaskan? Di mana dia sekarang?" Mama Sonya semakin shock mendapatkan berita yang baru lagi. Lalu Nando pun menceritakan apa yang sudah terjadi sebenarnya. Dari awal mereka menyerang untuk membebaskan Ayla. Jadi sekarang Ayla juga sedang dirawat di sini juga. Karena melihat keadaan Rian tadi, membuatnya pingsan. Tapi Ayla sudah dijaga oleh Bunda sama Om Ridwan. Terang Nando mengakhiri ceritanya. "Ya Tuhan, tolong jaga kedua anak dan calon cucuku," ucap Mama Sonya lirih. "Apakah Rian sudah lama berada di ruang operasinya? Kenapa lama seka?" Belum selesai Mama Sonya bertanya, pintu ruangan operasi dibuka oleh salah satu perawat. Namun dia terlihat terburu-buru. Dia tidak menghiraukan panggilan dari Nando dan Mama Sonya. "Apa yang terjadi di dalam, nak? Anak Tante pasti baik-baik saja kan?" Nando tidak bisa menjawab pertanyaan Mama Sonya. Karena dia sendiri tahu, jika peluru itu mengenai dada Rian. Dan itu bukan hanya satu, tapi dua peluru. Sudah dapat dipastikan, jika keadaan Rian pasti sangat parah. "Nando," jawab Tante. "Rian pasti baik-baik saja kan? Dia pasti selamat kan? Tolong beritahu Tante, nak, tolong bilang, jika Rian pasti baik-baik saja kan?" Mama Sonya menagis pilu. Karena dari diamnya Nando, membuat dia tahu, jika anaknya pasti tidak baik-baik saja. "Tante, Rian pasti baik-baik saja. Dia pasti selamat. Kita kan belum tahu apa yang terjadi di dalam. Sekarang Tante minum dulu ya. Tante jangan seperti ini, Rian butuh doa dari Tante." Jika Ayla melihat Tante seperti ini, maka dia akan bertambah shock. Nando memberikan Mama Sonya air putih, yang tadi diberikan oleh Ayah Ridwan untuknya. Mendengar nama menantunya, Mama Sonya langsung berhenti, dan baru memikirkan keadaan Ayla juga. Jika Ayla sampai shock lagi, maka keadaan kedua cucunya juga dalam bahaya. "Ah, kamu benar, nak. Tante tidak boleh seperti ini. Tante harus kuat untuk mereka semua," seru Mama Sonya, setelah meminum air yang diberi Nando tadi. Meskipun berat untuknya mengatakan itu semua. Dan akhirnya Nando merasa lega. Karena dia bisa memberi Mama Sonya pengertian.
Lalu Nando dan Mama Sonya hanya bisa duduk dengan gelisah. Sambil melihat kadang dokter, kadang juga perawat yang keluar dengan terburu-buru dari sana. Namun belum ada yang memberi mereka penjelasan, apa yang sedang terjadi di dalam sana. Ma, baik tidak Papa Harry, yang baru saja datang menyusul putranya. Tadi setelah membereskan masalah Sanjaya dan para sekutunya. Tuan Harry mampir dulu ke salah satu hotel miliknya. Untuk membersihkan diri dan mengganti pakaian yang tadi sudah terkena noda D4 rah. Papa, anak kita Pak. Para dokter itu belum ada yang memberitahu kami, bagaimana keadaan anak kita. Melihat suaminya sudah datang. Membuat Mama Sonya kembali lagi menangis. Untuk mencurahkan apa yang sedang dia rasakan. Kepada sandaran hatinya itu. Bersabarlah, kita hanya bisa berdoa. Semoga putra kita baik-baik saja. Hanya itu yang bisa Tuan Harry ucapkan. Sebab dia sendiri tahu, seperti apa keadaan putranya tadi. Dan kata-kata yang dia ucapkan kepada Mama Sonya. Juga untuk menguatkan hatinya sendiri. Karena dia adalah kepala keluarga, jadi Tuan Harry berusaha untuk bisa tegar. Tidak lama setelah itu, barulah pintu ruangan operasi itu terbuka. Namun ini bukan seperti tadi yang keluar hanya satu-satu. Tapi ini ada beberapa dokter bedah dan perawat di belakangnya juga. Menandakan jika mereka sudah selesai menjalankan tugasnya. Melihat keluarga pasien sudah menunggu tidak sabar di depan pintu ruangan operasi. Salah satu dokter itu pun, langsung mendekati Tuan Harry beserta keluarga lainnya. Bagaimana keadaan putra saya dok? Apakah operasinya berjalan dengan lancar? Tuan Harry bertanya tidak sabar. Sebelum menjawab, dokter itu memperbaiki letak kacamatanya lebih dulu. Ciri khas para dokter pada umumnya. Operasinya berjalan lancar. Meskipun tadi keadaan pasien sempat melemah. Untuk saat ini, kami tidak bisa mengatakan jika keadaan pasien baik-baik saja. Karena keadaan pasien sedang kritis. Jadi kami memasukkannya ke dalam ruangan ICU. Dokter muda itu berucap dengan helaan nafas pasrah. Karena para tim dokter sudah melakukan yang terbaik. Tapi keadaan Ryan memang sangat parah. Dan mereka pun, harus menyampaikan berita itu kepada keluarga pasien. Agar mereka tidak terlalu berharap. Dan akhirnya kecewa, karena tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan tadi. Apa? Jadi putra saya masih kritis. Tuan Harry langsung menangkap istrinya yang langsung tidak sadarkan diri. Setelah mengetahui keadaan putranya. Lalu Tuan Harry pun menggendong Mama Sonya ke arah bangku yang ada di belakang mereka. Nando, kamu tolong jaga di sini ya. Om akan membawa tante ke ruang tempat Ayla dirawat. Ucap Tuan Harry. Yang kembali menggendong Mama Sonya ke tempat Ayla dirawat. Karena kamar tempat Ayla, adalah kamar VIP yang sama seperti hotel bintang 5. Hanya keluarga pilihan yang mampu menginap di kamar itu. Nando hanya menganggukkan kepalanya. Karena Tuan Harry sudah berlalu, diikuti oleh beberapa perawat di belakangnya. Tiba di depan ruang rawat inap tempat Ayla. Perawatan itu pun membantu membuka pintunya. Loh, Sonya kenapa lagi Har? Ayah Ridwan dan Bunda Mirna kaget melihat besannya juga sudah tidak sadarkan diri. Dia shock, mendengar keadaan Ryan. Jawab Tuan Harry yang sudah membaringkan Mama Sonya di atas tempat tidur kosong, yang ada di sana. Setelah menyelimuti Mama Sonya dengan selimut. Para perawat tadi pun memeriksa keadaannya lebih dulu, sebelum mereka meninggalkan tempat itu. Tahu jika Mama Sonya baik-baik saja. Mereka pun berpamitan dari tempat itu. Di ruangan ini, memang terdapat 3 ranjang tempat tidur, dengan berukuran sedang. 2 kamar mandi. Dan ada minibar kecilnya juga. Sebab satu ruangan ini berukuran 8 x 12 mc.
Bagaimana keadaan Rian? Tanya ayah Ridwan dan Bunda Mirna secara bersamaan. Karena mereka sama-sama khawatir dengan keadaan menantu mereka. Sebelum menjawab, Tuan Harry menarik nafas panjang. Begitu sulit untuk menjelaskan keadaan putranya. Sekarang keadaannya masih kritis. Untuk saat ini, Rian masih dirawat di ICU. Lalu bagaimana keadaan putri kita? Kenapa dia belum sadar juga? Tuan Harry berjalan mendekati ranjang tempat Ayla. Keadaannya baik-baik saja. Dokter tadi sengaja menyuntikkan obat pada impus ini. Agar Ayla bisa istirahat dulu. Karena jika dengan keadaan sekarang, jika dia terus seperti tadi, maka yang ditakutkan dia akan melahirkan, padahal kehamilannya baru jalan 8 bulan. Bunda Mirna yang menjelaskan kepada Tuan Harry. Sambil tangannya mengelus pucuk kepala Ayla, yang sedang tertidur dengan nyenyak. Nak, kamu harus kuat, apapun yang akan terjadi pada putra papa nantinya. Setidaknya pikirkan, kedua anakmu. Rian melakukan semuanya, karena ingin melindungi kalian. Jadi kamu harus kuat agar mereka baik-baik saja. Dan maafkan papa, karena dendam masa lalu kami. Kalian harus merasakan penderitaan ini. Tuan Harry berbicara dengan menahan sesak di dadanya. Sedangkan Bunda Mirna yang mendengar ucapan besarnya itu, sudah menangis dari tadi. Bab 100. Setelah mengobrol di dalam ruang rawat Ayla, beberapa menit, Tuan Harry dan ayah Ridwan pergi menemui Nando yang masih setia menunggu Rian di depan ruang ICU. Namun saat ini, Nando tidak sendiri lagi. Tapi ada Andre yang sudah menyusulnya ke rumah sakit. Setelah tadi Nando baru ingat, jika dia belum memberi tahu Andre. Selamat malam, Om Harry. Om Ridwan. Sapa Andre ramah. Lalu dia pun mencium takzim punggung tangan kedua pria baya itu. Selamat malam juga Nak Andre, terima kasih sudah mau datang. Jawab ayah Ridwan. Karena Andre memang menyalaminya lebih dulu. Sejak kapan kamu datang Andre? Siapa yang memberitahumu, jika kami berada di sini? Tuan Harry bertanya, karena dia memang belum sempat mengabari siapapun. Tadi Nando yang ngasih tahu Andre Om. Maafkan Andre, karena di saat seperti ini, Andre baru bisa datang. Tidak apa-apa. Justru kami ingin berterima kasih padamu. Karena sudah mau datang. Tuan Harry menepuk pelan pundak Andre. Sebelum dia bertanya kepada Nando. Oh ya Nan. Apakah dokter tadi sudah keluar? Tanya Tuan Harry lagi. Belum Om, entah kenapa, mereka sibuk mondar-mandir dari tadi. Tante bagaimana Om? Nando yang juga menanyakan keadaan Mama Sonya. Tante tidak apa-apa. Dia hanya sedang shock, mengetahui keadaan Rian. Terdengar helaan nafas Tuan Harry. Saat kembali menyebutkan nama Rian. Yang sekarang entah seperti apa keadaannya. Krek. Pintu ruang ICU terbuka dengan sangat pelan. Dan terlihat dokter yang menangani Rian yang keluar dari sana. Selamat malam Tuan Erlangga, Tuan Ridwan. Sapa dokter bedah, yang menangani operasi Rian. Saya ikut prihatin, pada musibah yang sudah menimpa putra kalian. Ada beberapa masalah yang ingin saya sampaikan di ruangan saya. Jadi lebih baik kita langsung saja ke ruangan saya sekarang. Ajak dokter itu, yang memang sudah mengenal kedua orang terpandang di kota B. Yaitu ayah Ridwan dan Tuan Harry. Malam juga Dr. Jacqueline. Terima kasih, atas simpati dan usaha kalian untuk menyelamatkan nyawa anak kami. Baiklah, kami berdua yang akan ke ruangan Anda. Tuan Harry langsung saja meminta Dr. Jacqueline berjalan lebih dulu dari dia dan ayah Ridwan. Andre, Nando, Om, akan ikut ke ruangan Dr. Jacqueline, untuk mengetahui keadaan Rian. Kalian berdua tolong tetap jaga, di sini ya. Pinta ayah Ridwan,
sebelum dia ikut menyusul Tuan Harry dan Dr. Jacqueline ke ruangannya. Tiba di dalam ruangan Dr. Jacqueline. Dr. Jacqueline berdehem, sebelum mulai menjelaskan keadaan Ryan. Begini, Tuan Harry, Tuan Ridwan. Kami semua para tim dokter sudah berusaha melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan Tuan Muda Ryan. Tapi kami hanya bisa berusaha, selebihnya, itu atas kehendak Tuhan. Kata Dr. Jacqueline, agar keluarga Ryan tidak terlalu berharap. Dan tidak kaget, apabila sesuatu yang tidak diinginkan terjadi padanya. Tolong jelaskan bagaimana keadaan menantu saya, Dr. Jacqueline. Bukankah kalian sudah berhasil mengeluarkan pelurunya? Lalu kenapa perkataan Anda, seolah-olah memperingati kami? Ayah Ridwan terbawa emosi, mendengar perkataan dokter yang hampir sebaya dengan mereka berdua. Rid, tenanglah dulu. Pasti Dr. Jacqueline memiliki alasannya. Biarkan dia menyelesaikan penjelasannya lebih dulu. Tuan Harry menyabarkan sahabat sekaligus besarnya itu. Teruskan saja dok, apapun beritanya, kami akan menerima dengan lapang dada. Tegas Tuan Harry lagi. Mohon maaf, jika perkataan saya tadi sudah menyinggung kalian. Begini Tuan Harry, Tuan Ridwan. Keadaan Ryan sangat kritis, kemungkinan untuk bisa bertahan sangat kecil. Dokter itu berhenti sesaat, sebelum kembali menjelaskan. Peluru yang satunya, hampir saja mengenai jantung. Hanya kurang lebih dari 2 senti lagi. Sebelum dibawa ke sini, dia juga kehilangan banyak darah. Dan untungnya lagi, stok darah di rumah sakit ini sedang ada. Jika terlambat sedikit saja, nyawanya sudah tidak bisa tertolong. Meskipun darahnya sudah stabil. Tapi harapan untuk bisa bertahan tidak ada. Kita sama-sama berdoa, semoga ada keajaiban yang terjadi. Ucap Dr. Jacqueline penuh sesal, atas ketidakmampuannya. Tolong lakukan apapun, agar menantu saya bisa selamat dokter. Saya mohon, lakukan yang terbaik untuknya. Saya mohon. Sebelumnya, Ayah Ridwan belum pernah sampai memohon seperti itu, kepada orang lain. Ayah Ridwan adalah orang yang sangat sabar. Meskipun Ryan sudah menyakiti putrinya, dia tetap memaafkan kesalahan Ryan. Karena dia memang sangat menyayangi Ryan, sebagai anak, bukan menantunya. Padahal, waktu itu dia sangat kecewa kepada Ryan, melihat penderitaan putrinya. Namun, malam ini dia memohon dengan air matanya. Meminta agar dokter bisa membantu menyelamatkan nyawa menantunya itu. Sedangkan Tuan Harry, hanya terdiam membeku di tempatnya. Tanpa kalian minta pun, kami akan melakukan yang terbaik Tuan. Tapi ketahuilah, jika sekarang dia bertahan hanya karena alat yang menempel pada tubuhnya. Kami memberitahu, agar keluarga pasien tidak kecewa dengan hasilnya nanti. Terang Dr. Jacqueline kembali. Setelah terdiam beberapa saat, Tuan Harry memutuskan untuk permisi dari sana. Jika sudah selesai, kami pamit ingin menjenguknya dokter. Terima kasih penjelasannya. Tuan Harry langsung mengajak Ayah Ridwan pergi dari sana. Karena percuma saja, meskipun mereka marah pada dokter itu. Keadaan putranya tetap bukanlah kuasa para dokter. Percuma kamu marah padanya, karena bukan salah mereka, bila tidak bisa menyelamatkan Ryan. Semoga saja ada keajaiban yang akan terjadi pada putraku, Reed. Lirih Tuan Harry setelah mereka keluar dari ruangan Dr. Jacqueline. Aku hanya tidak terima, mereka sudah putus asa, sebelum melakukan apapun. Ungkap Ayah Ridwan. Tiba di depan tempat Ryan dirawat. Tuan Harry langsung meminta izin kepada salah satu dokter yang menjaga di sana. Karena dia ingin menemui putranya. Sedangkan Ayah Ridwan, memang tidak ikut masuk. Agar Tuan Harry memiliki ruang untuk berbicara dengan anaknya berdua saja.
Nando dan Andre tak banyak bertanya. Karena sedikit banyaknya mereka mengerti. Pasti yang disampaikan dokter tadi, bukan berita baik. Di dalam ruang ICU. Ryan. Ini papa nak. Maafkan papa yang sudah lalai menjaga kalian. Kamu bisa mendengar papa kan? Jika kamu bisa mendengar papa, maka bertahanlah nak, kasihan mama dan istrimu. Sekarang mereka ikut dirawat di sini, karena khawatir padamu. Papa mohon berjuanglah, demi kedua anakmu juga. Tuan Harry tak kuasa menahan air matanya, setelah melihat sendiri keadaan Ryan. Meskipun dia sudah berusaha setegar mungkin. Nyatanya setelah melihat keadaan Ryan yang sudah tidak berdaya, membuat dia menangis juga. Ditambah hanya ada suara monitor saja, yang menempel pada dinding di atas tempat tidur Ryan. Setelah 15 menit, Tuan Harry sudah keluar dari sana. Karena waktu penjengukan sudah habis. Meskipun rasanya dia tidak rela meninggalkan putranya sendiri di dalam sana. Bagaimana keadaan Ryan Om? Andre dan Nando langsung bertanya, setelah melihat Tuan Harry sudah keluar. Keadaannya masih kritis. Jika kalian ingin melihatnya, masuklah, ajak dia bicara. Tolong katakan padanya, untuk bertahan. Demi keluarga kecilnya. Mana tahu, dia bisa mendengar kita. Ucap Tuan Harry yang sudah terlihat baik-baik saja. Tentu Om, tapi biarkan Om Ridwan yang masuk duluan. Putus Andre dan Nando. Karena tidak mungkin mereka mendahului orang tua. Meskipun jam sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Namun tidak ada di antara mereka yang merasa mengantuk. Tak lama setelah itu, tibalah giliran Andre dan Nando yang masuk secara bersama. Karena yang boleh masuk, memang terbatas sebanyak 2 orang saja. Hai bro. Lo cemen banget sih. Masa hanya karena peluru, udah kayak gini. Gimana lo bisa melindungi Ayla dan si kembar? Kalau lo lemah seperti ini. Oceh Andre seperti ketika saat mereka bersama dulu. Ada rasa sesak saat dia mengucapkan semua ucapannya tadi, karena meskipun biasanya Ryan tidak menjawab. Bila Andre mengoceh, namun Ryan akan memberi lirikan tajamnya. Jika tidak, Ryan akan menarik Nando pergi meninggalkan Andre. Tiba giliran Nando yang berbicara, dari sebelah tempat Ryan berbaring. Ri, ayo bangun. Lo jangan jadi lelaki pengecut seperti ini. Bukannya, lo bilang mau merebut Ayla kembali. Maka rebutlah, karena gue juga gak bisa menjaga istri sama anak lo terus-menerus. Nando menjeda ucapannya. Gue sebentar lagi juga akan menikah. Lalu siapa yang akan menjaga Ayla dan si kembar? Pasti Ayla akan kesulitan menjaga mereka, jika hanya sendiri. Jadi lo harus menjaga anak dan istri lo sendiri. Jangan menyusahkan gue terus. Enak banget hidup lo, bikin anak aja. Yang repot gue. Protes Nando. Nando sengaja mengucapkan kata-kata itu, agar Ryan bisa mendengarnya. Tes. Bab 101. Flashback. Setelah Nando dan Ayla membawa Ryan pergi meninggalkan tempat Ryan tertembak. Tuan Harry dan Aldi, langsung saja ingin membawa Sanjaya, Anton dan Bella keluar, karena sebentar lagi polisi akan datang. Namun tanpa disangka, Sanjaya mengeluarkan senjata di balik jas yang dipakainya. Lalu setelah itu, dia langsung mengarahkan senjata itu ke arah Tuan Harry. Jika kamu berani bergerak, maka aku akan meledakkan senjata ini ke arah kepalamu. Sanjaya yang mengancam. Lakukan jika kamu mampu Sanjaya. Ayo tembak kepalaku. Agar kita sama-sama mati. Seru Tuan Harry melirik ke arah satu orang pengawalnya. Yang sudah mengarahkan senjatanya, untuk menembak Sanjaya juga. Cuih. Sanjaya meludah, lalu dengan gerakan cepat, dia nekat menembak Tuan Harry. Namun sebelum dia sempat menarik pelatuk senjata apinya,
pengawal Tuan Harry sudah lebih dulu bertindak dan dur. Suara senjata api meledak, yang sudah mengenai kepala Sanjaya. Ak! Sanjaya terjatuh ke lantai. Karena para pengawal Tuan Harry, lebih cepat bertindak sebelum dirinya. Sedangkan Bella, langsung menjerit melihat papinya sudah terkapar di depan matanya. Kalian semua jahat, kalian sudah membunuh papiku. Bella berusaha melepaskan tangannya, yang sedang dipegang oleh anak buah Tuan Harry. Sedangkan Anton, hanya diam tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Apalagi setelah dia melihat bagaimana Sanjaya meregang nyawa di depan matanya. Silahkan bawa mereka berdua. Nanti pengacara saya akan mengurus selebihnya. Ucap Tuan Harry kepada polisi yang sudah mereka telepon. Sebelum Sanjaya ditembak tadi. Baik Tuan Erlangga. Maaf kami terlambat. Tapi Anda tidak perlu khawatir, kami akan menghukum mereka dengan pasal berlapis. Mereka tidak hanya menculik putri Anda. Tapi mereka juga sudah banyak melakukan penipuan. Jawab polisi itu, lalu mereka membawa paksa Anton dan Bella dari sana. Meskipun Bella tidak berhenti meminta untuk dilepaskan. Namun mereka tetap tidak peduli. Aldi, perintahkan mereka membawa jenazah Sanjaya ke rumah sakit. Dan jangan lupa, suruh mereka ikut membantu untuk pemakamannya. Seru Tuan Harry yang menarik nafas lega. Setidaknya satu masalah selesai. Tinggal dia menyusul ke rumah sakit. Untuk melihat keadaan putranya. Pagi pun tiba. Semalaman ini, satu orang pun tidak ada yang tidur. Mereka masih setia duduk di bangku tunggu. Yang berada di depan ruang ICU. Kalian pulang saja dulu, nanti baru ke sini lagi. Biar Om yang menjaga di sini. Kata Tuan Harry yang baru saja datang, setelah membersihkan dirinya di ruang rawat Ayla. Sekalian melihat keadaan Mama Sonya. Iya Om, sekarang kami akan pulang dulu. Nanti sore kami baru ke sini lagi. Jika ada apa-apa, tolong cepat kabari kami, yang dijawab oleh Andre. Tidak apa-apa, kerjakan pekerjaan kalian lebih dulu. Seru Tuan Harry ikut duduk di kursi tunggu. Tapi kami akan melihat Ayla dan Tante Sonya lebih dulu. Sekalian berpamitan kepada Om Ridwan, Om. Selak Nando baru berbicara. Oh iya, lo bener Nan. Gue hampir lupa. Andre cengegesan ke arah Nando. Pergilah lihat ke sana, dan berpamitan dulu kepada Tante Sonya dan Tante Mirna. Kalau Om Ridwan, dia sedang pulang. Sebentar, ucap Tuan Harry lagi. Lalu Nando dan Andre pun langsung berpamitan dan pergi ke kamar rawat tempat Ayla dulu. Ceklek. Nak Nando, Andre. Ayo sini, kita sarapan. Kata Bunda Mirna setelah melihat Nando dan Andre yang membuka pintunya. Wah kebetulan sekali Bunda. Kami memang belum sarapan, tapi kami belum mandi ini. Jawab Andre yang sudah duduk, di sebelah tempat Bunda Mirna. Tidak perlu mandi. Anak-anak Bunda sudah tampan semua. Bunda tersenyum ke arah mereka. Bunda Mirna memang sudah menganggap Nando maupun Andre seperti anaknya sendiri. Apalagi dia tahu, jika mereka berdua memperlakukan putrinya seperti adiknya sendiri. Tapi kami ingin ke kamar mandi dulu Bun. Sahut Nando tegak, di sebelah sofa kosong. Oh iya, Bunda lupa. Jika kalian dari ruang tunggu. Andre, pergilah ke kamar mandi dulu, setelah itu baru kita sarapan, bersama Tante Sonya juga. Titah Bunda Mirna yang baru ingat, jika Nando maupun Andre belum mencuci muka mereka. Tante Sonya sudah bangun. Nando kaget mendengarnya. Sudah, tadi jam 4:30, dia sudah bangun. Sekarang dia agak mendingan. Setelah melihat keadaan Ayla. Dia juga sedang membersihkan dirinya, Bunda Mirna menjawab lesu. Melirik ke arah kamar mandi yang Mama Sonya tempati. Syukurlah,
jika Tante Sonya sudah mendingan. Kata Nando berjalan ke arah kamar mandi. Lalu dia dan Andre bergantian ke kamar mandi. Karena mereka mau ikut sarapan di sini, sebelum mereka pulang. Tidak lama setelah mereka selesai, dan duduk di sofa dekat Bunda Mirna. Mama Sonya keluar setelah membersihkan dirinya. Nak, kalian ada di sini. Mama Sonya memeluk Nando dan Andre secara bersama. Karena begitu melihat Mama Sonya tadi, Nando dan Andre memang langsung berdiri menyambutnya. Iya Tan, Tante harus kuat ya. Rian pasti akan baik-baik saja. Percayalah. Tante juga harus memikirkan kesehatan Tante sendiri. Jika Tante sakit, siapa yang akan menjaga Ayla dan Rian nantinya? Ucap Nando setelah mereka melepaskan pelukannya. Kalian benar nak. Tadi malam Tante hanya merasa shock mendengar keadaan Rian. Tapi setelah melihat Ayla, Tante baru sadar, jika di sini bukan hanya Rian yang sedang dirawat. Namun juga putri Tante. Lirih Mama Sonya, melihat ke arah ranjang tempat Ayla yang masih tertidur, dengan nyenyak. Sudahlah, musibah tak dapat ditolak. Untung juga tidak dapat kita raih. Di balik musibah ini, pasti akan ada kebahagiaan untuk anak-anak kita. Sekarang mari kita sarapan dulu. Agar kita tetap sehat, untuk bisa merawat anak-anak kita. Sahut Bunda Mirna, yang sangat mengerti apa yang dirasakan oleh besarnya itu. Setelah mendengar ucapan Bunda Mirna, akhirnya mereka berempat sarapan di atas sofa. Karena ayah Ridwan sudah tidak ada, dia kembali ke rumah dulu. Untuk melihat anak bungsunya, yaitu Faro adik Ayla. Setelah selesai sarapan dan melihat keadaan Ayla, Nando maupun Andre, kembali berpamitan kepada Bunda Mirna dan Mama Sonya, karena mereka berdua, harus mengurus pekerjaan mereka dulu. Namun baru 10 menit setelah mereka pergi, Ayla mulai mengerjapkan matanya dengan perlahan. Sambil melirik ke arah dinding-dinding kamar. Sayang kamu sudah bangun. Mama Sonya mendekat, setelah melihat Ayla bangun. Mama, kenapa kita ada di sini? Ayla kenapa? Ayla bertanya bingung. Dan belum mengingat kejadian yang sudah terjadi tadi malam. Iya, ini Mama sayang. Kan tadi malam kamu pingsan di ambulans. Setelah melihat Rian tidak sadarkan diri. Jawab Mama Sonya duduk di kursi sebelah tempat Ayla. Dek. Jantung Ayla kembali berdetak kencang. Tadi dia merasa tenang, karena belum mengingat kembali kejadian tadi malam. Sekarang Rian di mana Ma? Kenapa dia tidak ikut dirawat bersama Ayla di sini? Rian masih dirawat di ruang ICU nak. Tapi keadaannya baik-baik saja. Kata Mama Sonya, menyembunyikan keadaan Rian yang sebenarnya. Apa? Ruang ICU. Jika dia baik-baik saja, kenapa harus dirawat di ICU Ma? Ayla tergagap dengan air matanya. Itu atas keinginan papamu. Agar Rian cepat pulih. Kamu sarapan dulu ya sayang. Dari kemarin, kamu pasti belum makan. Mama Sonya berusaha tegar, seolah-olah jika putranya sedang baik-baik saja. Tidak Ma. Ayla ingin melihat keadaan Rian dulu. Ayo kita ke sana sekarang. Setelah melihat keadaannya baru Ayla sarapan. Pinta Ayla yang sudah ingin melepaskan impus di tangannya.